Halo teman-teman sobat ternak semuanya, salam edukasi, salam sobat ternak ya, bersama Kang Roy Official. Dan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya, bagaimana sih Kang caranya agar pejantan kita itu tidak berkelahi atau tidak tarung. Intinya agar pejantan itu tidak ribet lah, tidak saling bertengkar lah intinya ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas secara lengkap dan jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu secara lengkap. Untuk teman-teman yang mengalami permasalahan sang pejantan yang sering ribut ya teman-teman, sering ribut dan berkelahi, bagaimana sih caranya? Untuk cara yang pertama yaitu teman-teman jika mempunyai pejantan itu dari kandang sendiri atau pembesaran dari DOE sampai pejantan atau sampai basong ya teman-teman, itu usahakan satu keturunan. Bertujuan untuk apa? Karena ketika satu keturunan atau satu umur juga itu lebih mudah cara perawatannya. Dan yang pasti bisa Kang Roy contohkan yang ada di depan ini. Ini jantan, ini juga jantan teman-teman. Jadi satu umuran. Untuk jika satu umuran itu lebih mudah dalam merawat. Dan pastinya ketika sejak DOE dan sampai basong ini nanti, dua ini nanti insya Allah itu tidak tarung. Karena sudah dari kecil itu dia bersamaan teman-teman. Jadi insya Allah kalau ini seperti ini sejak kecil sampai nanti basong ini sama yang itu ya teman-teman, insya Allah nanti tidak tarung karena sudah tiap hari aktivitasnya itu bersama. Mungkin nanti akan berebut ketika sudah mulai ngawin atau basong ya teman-teman. Tapi kalau untuk berkelahi itu insya Allah tidak. Terus untuk cara yang kedua yaitu teman-teman bisa membuat kandang sekat. Jadi teman-teman itu usahakan kandangnya sistem sekat agar menghindari pejantan itu berkelahi. Dan bahkan itu juga membantu kita agar si pejantan itu untuk proses produksi atau ngawinnya si pejantan membuahi si betina itu lebih mudah, tidak terganggu dan tidak diserang atau saling berebutan antar pejantan. Namun jika teman-teman tetap menggunakan sistem umbaran, tenang saja, Kang Roy juga akan memberikan solusinya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan sistem umbaran, bagaimana sih caranya? Karena kan tidak disekat, tidak ada pembatas. Bagaimana agar pejantan kita itu tidak berkelahi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih ya sobat ternak semuanya. Kita lanjut. Buat teman-teman yang ternak entoknya itu tetap menggunakan sistem umbaran, caranya yaitu ketika teman-teman membeli pejantan beda kandang bahkan beda umur. Untuk yang pertama kalinya yaitu teman-teman biarkan entoknya itu berkelahi. Dan biasanya pengalaman Kang Roy ketika dua entok itu berkelahi pasti ada yang kalah. Jadi antara kedua belah pihak, antara kedua entok itu pasti ada satu entok yang kalah atau intinya itu sudah keok lah, sudah KO. Jadi ketika pejantan itu sudah KO atau sudah kalah dengan satu pejantan lainnya, itu akan menyendiri atau biasanya itu tidak berkumpul dengan teman-teman lah, mentalnya itu down. Dan bagaimana sih cara mengatasinya agar tetap keberlangsungannya itu terjaga kesehatannya? Jadi teman-teman untuk sementara mungkin 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu teman-teman beri makan sendiri. Tetap di kandang itu ya teman-teman, jangan di karantina. Ini karena ini masalahnya pejantan, bagaimana cara mengatasi agar tidak berkelahi. Biarkan di kandang umbaran bersama teman-teman yang lain, tapi teman-teman tetap berikan pakan sendiri terlebih dahulu agar kondisi kesehatannya itu tetap terjaga. Nanti takutnya jika teman-teman tidak merawat, entoknya down mental, tidak makan, nanti malah mati. Jadi teman-teman harus rawat sendiri. Untuk pejantan yang satu umbaran di satu kandang ya teman-teman, itu mungkin agak sulit dibanding sistem sekat. Namun pasti ada solusi. Yang pertama seperti itu, teman-teman biarkan berkelahi sampai entoknya itu ada yang kalah. Tapi kalau teman-teman nggak tega, dipisahkan saja, tidak apa-apa.
Itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya, buat teman-teman yang membeli entok, biasanya itu yang berkelahi atau tidak terima itu si penguasa kandang atau si pejantan yang sudah dahulu di kandang kita. Karena ada kedatangan entok yang baru, pasti entok yang penguasa kandang rajanya itu ngamuk, teman-teman. Terus bagaimana caranya? Untuk cara selanjutnya atau solusinya yaitu teman-teman jangan beli si pejantan atau pejantan baru itu usianya terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh, entok yang penguasa kandang atau yang terlebih dahulu di kandang itu akan merajalela, bahkan tidak memberi ampun untuk pejantan yang baru datang. Jadi usahakan itu usianya agak sedikit lah, sedikit tidak jauh, mungkin lebih tua atau lebih muda sedikit. Karena apa? Nanti untuk itu akan mempengaruhi mental entok. Takutnya jika teman-teman usianya itu terlalu jauh, nanti malah entoknya itu downnya itu tidak sembuh-sembuh, bahkan sampai menimbulkan atau menjadikan problem kematian. Itu harus diketahui, teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman solusi yang terakhir yaitu teman-teman untuk pejantan yang baru, mohon maaf, untuk pejantan yang lama atau pejantan yang terlebih dahulu di kandang, teman-teman bisa karantina terlebih dahulu. Bertujuan untuk apa? Agar si pejantan yang baru atau entok yang baru datang itu bisa beradaptasi terlebih dahulu di kandang kita. Karena ketika pejantan kita itu sudah beradaptasi, mungkin dari kenyamanan nanti akan menumbuhkan entok baru itu bisa nyaman di kandang kita, dan alhasil entoknya mau makan, entoknya tetap sehat. Dan setelah itu ketika entok yang baru, pejantan yang baru sudah beradaptasi, entok yang lama atau entok yang terlebih dahulu di kandang kita itu kita lepaskan. Mungkin nanti akan tetap tarung, tapi ketika bertarungnya itu tidak akan lama, mungkin 1 hari 2 hari sudah selesai. Walaupun entok yang baru nanti, mungkin jika entok yang baru itu kalah atau pejantan yang lama kalah, antara kedua itu ada yang kalah lah, itu mungkin nanti makannya itu tidak berdampingan. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan sistem pakan dan minumnya itu agak dijauhkan, agar ada pejantan yang satu minum, ada yang satu makan, ada yang satu makan, yang satunya minum. Jadi bergantian karena mungkin belum bisa berdampingan. Namun jika teman-teman lakukan seperti itu, nanti akan beradaptasinya itu lebih cepat dibandingkan teman-teman langsung lepaskan. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa memberikan pencerahan dan memberikan informasi tentang masalah pejantan. Bagaimana sih caranya pejantan agar berdampingan atau tidak berkelahi lah intinya. Jadi seperti itu caranya, teman-teman bisa praktekkan. Itu Kang Roy dengan pengalaman seperti itu, dengan pengalaman Kang Roy dahulu-dahulu itu seperti yang Kang Roy bahas tadi. Jadi Kang Roy sudah mengalami dan sudah Kang Roy praktekkan. Jika teman-teman menginginkan itu terjadi, problem atau masalah terjadi di kandang teman-teman teratasi, teman-teman bisa melakukan yang seperti Kang Roy bahas tadi. Dan buat rekan-rekan yang lain mungkin ada solusi lainnya atau cara lainnya, sobat ternak semuanya bisa menulis di kolom komentar agar Kang Roy itu juga tahu, dan buat para peternak yang mengalami masalah tersebut itu juga mengerti. Jadi kita terbuka, Kang Roy berbagi pengalaman sesuai pengalaman Kang Roy, semoga bisa membantu. Terima kasih, salam sobat ternak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.